peristiwa konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001 merupakan salah satu tragedi paling berdarah yang masih membekas dalam sejarah Indonesia. Konflik ini melibatkan suku Dayak dan suku Madura dengan skala kekerasan yang mengerikan, termasuk ritual penggal kepala yang dilakukan oleh para panglima perang Dayak. Ketegangan antara penduduk asli Dayak dan pendatang Madura sudah berlangsung sejak lama. Banyak orang Madura yang merantau ke Kalimantan sejak masa kolonial hingga Orde Baru mencari penghidupan di sektor perkebunan, pertambangan, dan perdagangan. Namun, perbedaan budaya dan persaingan ekonomi kerap memicu konflik kecil yang lama-kelamaan membesar. Puncaknya terjadi pada Februari 2001 ketika bentrokan antar warga di Sampit berubah menjadi perang etnis yang brutal. Suku Dayak yang merasa wilayahnya terancam mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap warga Madura. Dalam tradisi Dayak, ada sosok yang disebut Panglima Perang, pemimpin spiritual dan militer yang menguasai ilmu gaib serta strategi perang. Ketika konflik Sampit memanas, Panglima-panglima ini memimpin pasukan Dayak untuk melakukan ngayau, yaitu tradisi penggal kepala musuh sebagai bentuk balas dendam dan penghormatan kepada leluhur. Para panglima dipercaya memiliki kekuatan mistis seperti kebal senjata, mampu menghilang, serta bisa memanggil roh leluhur untuk bertarung bersama mereka. Dipersenjatai dengan mandau parang khas Dayak dan jimat-jimat sakti, mereka dapat menyusup ke perkampungan Madura dan melakukan eksekusi brutal. Penggalan kepala dalam tradisi ngayau, salah satu tindakan paling mengerikan dalam konflik ini. Kepala mereka sering dijadikan trofi perang atau diletakkan di persimpangan jalan sebagai peringatan. Menurut kepercayaan Dayak, memenggal kepala musuh dapat memperkuat jiwa para pejuang dan menjaga keseimbangan kosmis. Banyak kesaksian menyebut bahwa para panglima Dayak memiliki kecepatan luar biasa dalam menebas kepala, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka bisa memanggil hujan darah sebagai tanda peperangan. Baik, dalam cerita kali ini, Satelit Misteri akan membahas kejadian yang belum pernah terungkap di tragedi Sampit, perang besar paling brutal antara suku Dayak dan Madura. Seperti apa kejadiannya? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, langit di atas Sampit, Kalimantan Tengah begitu gelap. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau darah. Di tengah sunyinya malam, di sebuah hutan lebat, seorang pria tua sedang duduk bersila di atas tanah. Matanya yang tajam menatap api unggun yang menari-nari, sementara asap dupa naik perlahan ke atas langit. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah seorang panglima Dayak, seorang pemimpin spiritual dan pejuang sakti yang menjaga kehormatan sukunya. Dengan mandau pusaka yang tergenggam di tangannya, ia merasakan sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu. Roh leluhur telah berbicara, bisiknya pelan. Saatnya untuk membalas dendam. Dari kejauhan, suara tangisan dan teriakan terdengar keras memecah malam. Konflik yang telah lama membara di dalam hati orang-orang Dayak akhirnya meledak. Sejak bertahun-tahun lalu, tanah Kalimantan menyaksikan kedatangan para perantau dari Pulau Madura. Mereka datang untuk mencari nafkah, menetap, dan perlahan-lahan membentuk komunitas mereka sendiri. Namun, di balik pertumbuhan itu, ada rasa sakit dan kepedihan yang tertahan. Orang Dayak kala itu merasa terpinggirkan. Ladang mereka diambil, hutan mereka ditebang, dan adat mereka mulai tergeser oleh budaya baru yang dibawa para pendatang dari suku Madura. Konflik kecil ini sering terjadi pertikaian di pasar, perkelahian di jalan, dan perselisihan yang selalu berakhir dengan darah. Tapi puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seorang pemuda Dayak ditemukan tewas dengan luka menganga di tubuhnya. Desas-desus menyebar cepat bahwa ia dibunuh oleh sekelompok orang Madura dalam sebuah perkelahian. Malam itu juga, genderang perang mulai dipukul. Di dalam sebuah rumah panggung yang tersembunyi di tepi hutan, para tetua Dayak mulai berkumpul. Suasana begitu hening, hanya suara burung malam yang terdengar. Seorang pria tua dengan wajah penuh garis-garis usia berdiri di tengah.